Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswaku kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita lanjutkan pada materi sila pertama Pancasila. Mari kita hafalkan kembali sila-sila dalam Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah anak-anak sudah hafal Pancasila? Harus hafal ya. Sekarang kita hafalkan juga lambang-lambang sila dalam Pancasila. Sila pertama, lambangnya bintang. Sila kedua, berlambang rantai. Sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Dan sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Makna lambang sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Bintang bermakna cahaya dari Tuhan untuk manusia. Lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Lambang ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Di Indonesia ada beberapa agama, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Nah, dengan beragamnya agama itu, semua warga Indonesia harus saling menghargai kepercayaan agama lain agar dapat hidup rukun. Menerapkan perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila. Contohnya, beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, kalau kita beragama Islam, kita beribadah sesuai dengan agama Islam, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau yang agama selain Islam juga menyesuaikan dengan aturan agamanya masing-masing. Yang kedua, contohnya mengucapkan salam sebelum masuk dan keluar rumah. Ketika kita akan berangkat sekolah, kita mengucapkan salam kepada orang tua kita. Ketika pulang juga mengucapkan salam dan mengetuk pintu terlebih dahulu. Contoh yang lain yaitu melaksanakan ibadah tepat waktu. Contohnya, saat anak-anak bermain, kemudian mendengar suara azan, maka lebih baik bermainnya berhenti dulu, lalu melaksanakan sholat bagi yang agama Islam. Dan yang agama yang lain menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Menerapkan sila pertama Pancasila di rumah. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah makan. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum makan agar tidak diganggu oleh setan. Setelah makan, kita juga berdoa sebagai wujud syukur kita karena Allah sudah memberikan rezeki yang bisa kita makan. Kemudian contohnya lagi, menyiram tanaman sebagai rasa syukur kita kepada Allah atau kepada Tuhan, karena tanaman itu juga bermanfaat untuk kita. Penerapan sila pertama Pancasila di rumah dapat dilakukan dengan beribadah bersama keluarga. Di masa pandemi ini, lebih baik kita beribadah di rumah. Maka kita beribadah di rumah bersama kedua orang tua kita, kakak, adik, kakek, nenek, dan anggota keluarga yang lainnya. Mengucapkan salam sebelum keluar rumah
Dan ketika akan masuk rumah, itu juga merupakan penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Selain itu, masih ada contohnya lagi, yaitu berdoa sebelum dan sesudah tidur. Kemudian ketika kita akan belajar, kita juga berdoa terlebih dahulu. Dan sesudah belajar, kita juga berdoa, mengucapkan rasa syukur kepada Allah atau Tuhan yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa belajar. Penerapan sila pertama di sekolah. Contoh yang pertama sama dengan yang di rumah tadi, mengucap salam sebelum masuk dan keluar dari kelas. Ketika kita sampai di kelas, ketika akan masuk, kita mengucapkan salam kepada teman-teman kita atau kepada guru. Contoh yang kedua yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, lebih baik anak-anak berdoa terlebih dahulu agar mendapat perlindungan dari Tuhan dan diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Contoh yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Jika di sekolah mengadakan pengajian untuk yang beragama Islam, maka siswa-siswa sebaiknya untuk mengikuti. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur merupakan penerapan Pancasila sila pertama. Semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia juga ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Berikut ini adalah contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. 1. Menjaga kesehatan tubuh. Anak-anak, kita sudah diberikan tubuh yang sempurna oleh Tuhan. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Contoh yang kedua, menjaga kebersihan makanan. Makanan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus menjaga kebersihan makanan. Contoh yang ketiga, makan sesuai kebutuhan. Mengapa kita harus makan sesuai kebutuhan? Ya, karena Tuhan sudah memberikan kita rezeki berupa makanan kepada kita. Dan di luar sana, jika kalian melihatnya, masih banyak orang lain yang membutuhkan makanan. Oleh karena itu, kita harus makan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai wujud syukur kita atas karunia Tuhan. Berdoa sebelum dan sesudah makan juga merupakan sikap bersyukur pada Tuhan. Atas karunia dan kekuasaan Tuhan, tubuh kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui makanan. Anak-anak, ayo kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kekuasaan dan kebesarannya kepada kita semua sehingga kita dapat hidup dengan sehat. Anak-anak, setelah belajar tentang materi penerapan sila pertama Pancasila, sekarang saatnya latihan soal-soal ya. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar, dikerjakan di selembar kertas dan dikumpulkan ke sekolah ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.